Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Selvian, 4120220339 dari Agribisnis B. Di sini saya akan mempresentasikan komoditas kakao produk coklat. Rantai pasok agribisnis menggunakan contoh produk kakao di Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin. Rantai pasok agribisnis adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani hingga konsumen akhir, dalam proses produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran produk pertanian. Setiap tahap dalam rantai pasok memiliki peran penting dalam menentukan nilai dan kualitas produk akhir. Selanjutnya, permasalahan. 1. Perbedaan harga jual kakao di tingkat petani dan konsumen akhir cukup signifikan. Yang kedua, itu margin pemasaran yang besar, terutama pada saluran pemasaran yang melibatkan banyak lembaga pemasaran. Yang ketiga, ada farmers share, bagian harga yang diterima petani atau farmers share rendah di beberapa saluran pemasaran, menunjukkan kurangnya keuntungan bagi petani. Yang terakhir itu ada efisiensi saluran pemasaran kurang optimal, terutama pada saluran pemasaran yang panjang dan melibatkan banyak lembaga pemasaran. Selanjutnya itu ada contoh produk kakao. Kakao adalah salah satu jenis komoditas perkebunan yang perannya cukup penting bagi perekonomian nasional. Di Kecamatan Margo Tabir, petani kakao menjual kakao dalam bentuk biji kering melalui berbagai lembaga pemasaran seperti pedagang pengumpul desa, pedagang pengumpul kecamatan, dan pedagang besar. Kakao diolah menjadi coklat. Tahapan rantai pasok. 1. Petani bertanggung jawab atas budidaya dan panen kakao. Yang kedua, pedagang pengumpul desa membeli kakao dari petani dan menjualnya ke pedagang pengumpul kecamatan atau langsung ke pedagang besar. Yang ketiga, pedagang pengumpul kecamatan membeli kakao dari pedagang pengumpul desa dan menjualnya ke pedagang besar. Yang keempat, pedagang membeli kakao dari pedagang pengumpul kecamatan dan menjualnya ke industri pengolahan kakao di konsumen akhir. Saluran pemasaran. 1. Petani, pedagang, pengumpul kecamatan, pedagang besar. Saluran pemasaran 2. Petani, pedagang, pengumpul desa, pedagang besar. Saluran pemasaran 3. Petani, pedagang, pengumpul desa, pedagang, pengumpul kecamatan, dan pedagang besar. Margin pemasaran, farmer share, dan distribusi margin. Analisis margin pemasaran. 1. Saluran Rp 3.000 per kilo, saluran 2 Rp 3.000 per kilo, saluran 3 Rp 4.000 per kilo. Analisis farmer share. Saluran 1 85%, saluran 2 84,21%, saluran 3 91,43%. Analisis distribusi margin. Yang per saluran 1, pedagang pengumpul kecamatan memperoleh margin terbesar Rp2.135 per kilo. Saluran 2, pedagang pengumpul desa memperoleh margin terbesar Rp 2.185 per kilo. Saluran 3, pedagang pengumpul kecamatan memperoleh margin sebesar Rp 1,7. Adapun data-data dapat kalian baca di tabel-tabel ini. Analisis efisiensi pemasaran. 1. Efisiensi transportasi. Semua lembaga pemasaran yang terlibat dalam transportasi kakao tergolong efisien karena biaya transportasi relatif kecil dibandingkan dengan selisih harga. Yang kedua, efisiensi processing. Lembaga pemasaran yang melakukan proses pengolahan kakao atau pedagang pengumpul juga tergolong efisiensi karena biaya processing relatif kecil dibandingkan dengan selisih harga. Yang ketiga, indeks efisiensi saluran pemasaran. Saluran pemasaran 2 adalah saluran pemasaran yang paling efisiensi atau 4,29%, diikuti oleh saluran pemasaran 1 4,33%. Saluran pemasaran 3 memiliki indeks efisiensi yang lebih tinggi 4,83%. Pemasaran. 1. Strategi pemasaran kakao di Kecamatan Margo Tabir dapat dilakukan melalui berbagai saluran seperti pasar tradisional, toko online, dan industri pengolahan kakao. Yang kedua, promosi. Promosi dapat dilakukan melalui media sosial, website, dan pameran. Yang ketiga, branding. Membangun merek untuk kakao dari Kecamatan Margo Tabir dapat meningkatkan nilai jual dan daya saing produk. Baiklah, itu saja presentasi singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.